Rinai hujan basahi aku. Lagi ngapain, Mbak? Lagi galau, Mbak. Galauin apa, Mbak? Air di dunia ini kok nggak habis-habis ya? Oh iya ya. Mengingatmu dan semua saat Air? Oh iya ya. Kok gak habis-habis? Yuk kenalan sama hidrosfer. Apa sih hidrosfer itu? Jadi hidrosfer itu berasal dari kata hidro yang artinya air dan sfera yang artinya lapisan. Jadi hidrosfer adalah lapisan perairan yang menutupi bumi. Terus kenapa dong air di bumi gak habis-habis? Jadi air di bumi itu jumlahnya tetap, tidak bertambah atau berkurang. Hanya saja bentuknya aja yang berubah-ubah. Misalnya, dari air berubah menjadi uap air, atau air berubah menjadi es. Dan tempatnya aja yang berpindah-pindah, sehingga terkadang ada daerah yang kebanjiran, tapi di daerah lain ada yang kekeringan. Dan ini adalah perkiraan total volume air di bumi. Siklus hidrologi dimulai ketika matahari memancarkan panas ke permukaan bumi, terutama pada samudera dan laut. Panas ini menyebabkan penguapan air yang dikenal sebagai evaporasi. Selain itu, air juga menguap melalui stomata pada tumbuhan dalam proses yang disebut transpirasi. Uap air yang terbentuk bergerak naik ke atmosfer dan terbawa oleh angin. Pada ketinggian tertentu, uap air mengalami pendinginan dan berubah menjadi titik-titik air melalui proses kondensasi. Ketika jumlah titik air bertambah dan udara menjadi jenuh, air dalam awan akan turun sebagai hujan. Proses ini disebut presipitasi. Hujan yang turun ke permukaan bumi mengalir sebagai aliran permukaan atau runoff. Sebagian air lainnya meresap ke dalam tanah melalui proses infiltrasi. Siklus ini akan terus berulang untuk menjaga keseimbangan air di bumi. Yang pertama adalah siklus pendek atau siklus kecil. Siklus pendek dimulai ketika air laut terevaporasi atau menguap menjadi awan. Kemudian awan terbawa oleh angin dan mengalami kondensasi. Akibatnya, awan mengalami presipitasi dan terjadi hujan, sehingga air jatuh kembali ke laut. Yang kedua, kita masuk ke dalam penjelasan siklus sedang. Siklus sedang dimulai ketika air laut terevaporasi atau menguap dan terbawa angin sampai ke daratan. Kemudian, uap air mengalami kondensasi menjadi awan. Akibatnya, awan yang terbentuk mengalami presipitasi dan terjadi hujan di atas daratan. Dan saat sampai di permukaan bumi, air mengalir melalui selokan, sungai, ataupun danau dan akhirnya kembali lagi ke laut. Yang ketiga, kita masuk ke siklus panjang. Sama seperti proses di siklus-siklus sebelumnya, siklus panjang dimulai ketika air laut, danau, sungai, atau permukaan air lainnya terevaporasi atau menguap. Lalu, uap-uap air ini mengalami kondensasi sehingga membentuk awan. Awan yang terbentuk dapat tertiup angin menuju tempat lain, dan pada siklus panjang, awan bergerak ke tempat yang lebih tinggi dan dingin, seperti di pegunungan. Pada siklus panjang, bentuk yang dihasilkan pada proses presipitasi adalah hujan es atau salju. Salju yang jatuh dan menumpuk akan membentuk gletser. Adapun ketika terjadi perubahan suhu, gletser akan mencair lalu dapat mengalir ke sungai ataupun danau dan kembali lagi ke laut. Oh gitu. Mbak, ngapain Mbak? Awas itu orang lagi nyiram.